Pasang kabel grounding, fungsi atau gimmick. Kabel grounding 50 ribuan di Matic Vario. What's up guys, berjumpa kembali di channel gua Fanta Garage. Modifikasi dana terbatas tapi berkualitas. Nah, di episode kali ini gue pengen nge-review part modifikasi di bagian perkabelan. Sebenarnya bukan review sih, lebih ke kepo sama khasiatnya. Jadi niatnya tuh gue pengen pasang kabel grounding yang udah gue beli nih, kabel grounding dari Petir Speed atau Mas Zanis Service ya. Ini gue pengen pasang kabel grounding karena sebelumnya tuh gue udah pasang lampu bilet, lampu tembak, sama klakson ya. Jadi menurut gue arusnya juga udah besar, penambahan aksesoris juga udah besar. Sebenarnya motor gue nggak ada masalah sih, cuma pengen mengantisipasi aja kalau misalnya dalam perjalanan jarak jauh ada sedikit trouble di bagian kelistrikan kan repot ya. Makanya gue pengen sedikit mengantisipasi sama sekalian ngasih tahu informasi bahwa kalau misalnya motor kalian ada berebet di awal, susah starter atau gimana-gimana, itu tuh sebenarnya karena daya atau kelistrikannya itu berkurang. Contoh gampangnya tuh kayak 50 ke coil, 50 ke injektor. Tapi setelah kalian pasang lampu bilet, apalagi double bilet, lampu tembak dan sebagainya, dia jadi berkurang asupannya. Jadi kayak cuma 30 ke coil, 30 ke injektor. Makanya daya atau groundingnya tuh dia melemah. Nah, salah satu solusinya itu yang paling murah itu yang pertama itu pasang kabel grounding ya. Terus yang kedua bisa kalian upgrade akinya, bisa ke lipo lithium ya, atau misalnya ke kayak gua aki biasa Dynavolt tapi CCA nya tinggi biar dia tuh starternya nggak berat ya. Itu salah satunya. Terus ada juga mungkin pengisian spool dan lain-lainnya, tapi kalau spool itu udah agak ribet ya. Jadi menurut gua yang paling sederhana kalian coba dulu pasang kabel grounding. Untuk khasiat kabel grounding di 4 tak tuh kayak cuma feeling aja sih, kayak ini berkhasiat apa enggak sih. Tapi kalau misalnya di 2 tak, motor 2 tak itu baru berasa banget perbedaannya. Makanya gue juga sempet mikir nih, ngaruh nggak sih di motor 4 tak atau di motor Matic. Makanya gue sekalian pengen nyoba nih di motor Matic gue yang udah pemasangan double billet, apakah berpengaruh atau enggak. Nah, untuk spesifikasinya itu gua request di 150 cm ya, karena gua lihat di tokonya kebanyakan yang udah jadi itu dia cuma panjang 90 cm ya, tipikal motor-motor herek atau motor-motor 2 tak kan. Kalau motor Matic kan kebanyakan dia lebih panjang ya, kadang ada yang akinya di bawah, ada yang di depan, ada yang di jok. Jadi saran gua kalian ukur dulu, baru nanti kalian request ke Mas Janisnya. Karena gue kemarin nanya untuk request panjang 150 cm dia bisa. Terus juga penambahannya juga nggak begitu mahal ya. Ini gue kena di angka 50.000 untuk yang panjang 150 cm dengan 2 cabang. Kalau misalnya untuk 3 cabang atau 4 cabang itu bisa banget, tapi harganya agak naik ya. Jadi disesuaikan sama kebutuhan. Kalau kebutuhan gue itu yang pertama ini buat ke coil, sama yang kedua buat ke injektor. Kalau yang ketiga atau yang keempat tuh biasanya buat penambahan ke ground crankcase sama ke TPS sih biasanya. Tapi bisa juga tuh ke full pump dan sebagainya gitu. Terus cara pasangnya ya gampang sih kalau kabel grounding tuh. Ini yang udah ditanda ini atau yang cuma satu itu langsung kalian tempel ke minus atau negatif aki. Nah, ini kalian baut aja gitu. Nah, untuk spesifikasi kabel grounding dari Mas Zanis Service itu ada 3 ya. Yang paling pertama itu yang light, dia ukurannya lebih kecil. Kemudian ke pro, ini udah mulai agak tebal ya. Sama yang terakhir dia varian big boss. Ini yang big boss dia tebal banget tuh. Nah, ini gue pengen coba untuk ngebuka isinya itu seperti apa, kabelnya gimana, dan di bagian sekunnya itu dia nempelinnya gimana. Nah, ini udah gue coba buka ya kabelnya yang model atau versi light. Untuk kabelnya ini dia pakai
pakai spesifikasi kabel NYAF atau NYAF. Ini kayaknya 0,7 mili deh, pas 1 mili ya kalau nggak salah, 0,7 mili ya, koreksi kalau salah. Dan untuk kabel ini emang udah standar kabel grounding buat dunia otomotif ya, atau pemotoran, udah standar banget. Kalau misalnya pengen bagus ya pakai kabel AWG, dia serabutnya lebih banyak. Cuma yang harus diperhatikan itu di bagian skunnya nih. Ini menurut gue bagus karena apa nih, karet pelindung tembaganya itu dia sampai dalam nih, ya kan? Ini sampai dalam, sampai digepengin tuh. Terus dia dilapisin lagi sama apa ini? Karet lagi ya, karet kabel, kemudian dilapisin lagi sama head shrink. Jadi menurut gua ini untuk pengerjaan rapih dan minim dari korosi nih, karena dia ada berlapis-lapis ya. Karena kemarin gue pakai kabel AWG juga lebih bagus, tapi pemasangan di skunnya itu kurang rapih, kayak longgar. Terus kayak kalian pernah lihat gak sih dia di bagian ujungnya ini nih kabelnya, di sininya tembaga. Jadi yang bikin korosi itu yang bagian sininya nih, yang bagian tembaganya kebuka, makanya cepet copot antara kabel sama skunnya. Permasalahannya di situ. Jadi kalau misalnya kalian pengen bagus lagi harus disolder sih. Tapi kalau menurut gue kayak gini udah cukup banget. Dan ya bisa gue ambil kesimpulan kalau kalian pengaplikasi aksesoris motornya lebih besar, gue saranin ambil yang pro. Kayaknya yang pro ini dia ukuran 2,5 atau 3, gue nggak tahu ya karena gue belum buka. Tapi kalau dari tebal selangnya sih kayaknya ukuran segitu. Terus kemudian yang Big Boss ini juga kayaknya udah cukup besar ya. Jadi disesuaikan sama kebutuhan kalian aja. Tapi saran gue langsung aja kalian ambil ke Pro gitu guys. So gue pengen pasang dulu di motor gue, jadi ditunggu aja guys. Sebelum pemasangan kabel grounding, mati ya. Langsangnya kurang stabil. langsung pasang kabel grounding. Nah ini udah gua pasang ya. Yang tadi dia dari bawah, terus ini gua kabel tis biar rapih. Gua taruh di pengait sini. Terus untuk bagian sini biar dia nggak kemana-mana ya, biar dia tetap kayak gini. Pengaitnya di sini. Gua taruh di rangka pakai kabel tis. Terus ini gua coba ke injektor satu aja, ini bebas di sini atau di sini. Ini karena gua belinya 150 terus ternyata kepanjangan, jadi ini gua lengkungin ke belakang atau bisa kalian pindahin ke sini. Ini bebas banget. Cuma kalau ke sini biasanya ke depan ya. Ini tergantung kalian fitmentnya. Ini bebas. Kalau yang dua sih ke injektor sama ke coil. Nah untuk kabel yang kecilnya ini bisa kalian jumper ya, atau kalau kalian yang beli 3 cabang bisa langsung ke crankcase. Ini gue crankcase-nya taruh di sini nih. Bawaannya kan juga ada nih kabel. Jadi yang dari coil kita jumper ke crankcase. Ini yang dari coil nih. Jadi kita urutannya ini dulu. Urutannya yang kabel ground dulu, yang dari aki. Terus kita masukin. Terus nanti di jumper. Gitu guys. Ini ke coil bebas ya. Kalian mau taruh di atas atau di bawah bebas. Ini coil yang paling pertama nih, yang dari injektor. Terus kemudian ini yang jumper.
yang kedua ini yang jumper buat ke ground crankcase ya, kan dia ada bawaannya juga nih. Pemasangannya kayak gini doang. Terus pengen gue coba apakah hasilnya berbeda dari yang sebelum nggak pakai grounding sama setelah gue pasang. Jadi ditunggu dulu guys. Nah mari kita nyalain dulu. So setelah kalian denger di langsam motor gua, setelah penambahan kabel grounding, menurut gua ada sedikit perubahan, tapi perubahannya nggak besar ya, paling kayak cuma 5-10% aja sih perbandingannya. Karena yang sebelumnya gua cobain langsam itu dia ngedrop, terus yang kedua gue cobain langsam itu dia nggak stabil, jadi kayak RPM-nya kayak ibarat di 1500 tiba-tiba di 1000 gitu-gitu loh. Nah tadi bisa kalian dengar dia dari nyala sampai akhir hampir rata lah ya, kayak sekitar 1500-an atau 1200-an. Jadi menurut gua penambahan kabel grounding di motor-motor yang udah modifikasi lampu itu ada sedikit perubahan. Kalau motor standar banget kayaknya nggak ada perubahan, dan menurut gua waste aja gitu. Tapi untuk motor-motor kayak gini dengan 50.000 menurut gua cukup worth it buat kalian pasang di motor-motor kesayangan kalian ya. Terus untuk yang kondisi motornya dari awal udah berbet, gua saranin ini nggak direkomendasikan pasang kabel grounding ya, karena berbet itu masalahnya bukan karena tekanan atau tegangannya yang kurang ya, tapi bisa komponen yang udah rusak atau error. Contohnya kayak tekanan full pump yang udah berkurang, terus TPS yang udah error, injektor yang juga udah error, sama ada namanya sensor ECT, atau kalau motor-motor yang kipas tuh EOT, itu sama aja. Jadi kalau misalnya kondisi atau part-partnya udah error, itu nanti pembacaan di ECU-nya tuh juga error. Contohnya kayak ECT itu kan ngebaca dingin dan panasnya suhu motor kalian ya. Kalau misalnya kepanasan pasti ngasih ke ECU untuk menambahkan debit bensin biar dia agak adem. Tapi kalau misalnya error, bisa aja yang harusnya adem tapi malah ditinggiin. Itu bisa bikin berebet juga, karena kebanyakan bensin juga bikin berebet. Jadi kesimpulan dari gua, kalau motor kalian sehat, nggak ada berebet, tekanan juga udah normal, tapi bagian langsam atau idle-nya itu agak drop, ini cocok banget sih buat dipasang. Tapi kalau kondisi motor kalian dari awal udah berebet dan udah error, ini nggak gue rekomendasikan. So sekian dulu pemasangan kabel grounding di motor Matic gua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan boleh komen apalagi nih yang bakal dipasang, baik itu di motor Vario gua, motor Mioga, atau di motor Karisma gua, atau mungkin Pitung gua juga bisa. Jadi sekian, terima kasih dari gua Fanta Great. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.